Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Ya. Ayat ini tanpa revisi, tanpa pembaharuan, tanpa pembetulan sudah luar biasa. Ya, saudara, tetapi kalau kita bisa mendapatkan hasil terjemahan yang lebih sahih, yang lebih legal dan lebih jelas, alangkah besarnya berkat kita. Ya. Nah, saya menyampaikan di sini dari New Translation by Moffat, dari Alkitab Bahasa Inggris Moffat. For in Him is the yes that affirms all the promises of God. Hence it is through us, through Him, that we affirm our amen in worship to the glory of God. Ya, jadi terjemahan bahasa Inggris dari James Moffat ini agak panjang ternyata. Ya, for in Him is the yes that affirms all the promises of God. Karena di dalam Dia, Dia siapa? Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus adalah ya. Is the yes, adalah ya. That affirms dan menegaskan all the promises of God. Semua perjanjian Allah. Ini kita sudah tahu. Persis seperti terjemahan Lembaga Alkitab. Ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Nah, berikutnya. Hence it is through Him that we affirm our amen and worship. Nah, ini ada satu perbedaan. Ya. Oleh sebab itu, mulai dari saat itu melalui Yesuslah, melalui Dialah, kita bisa menegaskan, kita bisa menentukan our amen, amen kita in worship, di dalam penyembahan. Ini yang tidak ada. Kita biasa mengatakan amen, amen, lebih baik mulai sekarang kalau saudara mengatakan amen, apalagi di rumah, di kantor, di perjalanan, saudara berkata amen, saudara mengangkat tangan dan menyembah Dia, maka Tuhan cepat jawab sama saudara. Ada kehilangan in worship di dalam penyembahan, saudara. Jadi kita mengatakan Tuhan, Engkau berkata ya, hamba tangkap dengan hamba berkata amin Tuhan. Udah, kita tidak menyembah Dia. Penyembahan betapa penting, membuat saudara lebih cepat menerima jawaban. Saudara, jadi saya kembali pada ayat tersebut supaya saudara wajib mengerti ya. Jangan sampai tidak. Yaitu seperti terjemahan di bawah. 1, 2. Karena di dalam Dia ada ya yang mensahkan semua janji Allah. Oleh karenanya melalui Dia juga kita mensahkan amin kita di dalam penyembahan bagi kemuliaan Allah. Amin. Gamblang sekarang. Mau doa cepat dijawab? Perkara-perkara yang ajaib dan gak masuk akal, saudara harapkan dari Tuhan. Dalam hati dan pikiran saudara, sampai mati aku gak bisa ini. Gak akan beres aku mati sekalipun. Engkau menghadapi sesuatu yang gak masuk akal. Gak bisa kau lakukan. Sekarang dengan ayat ini, saudara, engkau gampang. Engkau bisa menerima. Karena engkau tahu caranya gimana ambil hati Tuhan. Untuk segera menumpangkan tangan di atas batok kepala saudara. Engkau tahu caranya. Kalau saudara dan saya tahu caranya, gimana kita akan hidup susah? Gimana kita akan hidup celaka? Gimana kita akan hidup gagal? Tidak mungkin. Semua keadaan yang negatif yang saya katakan tadi hanya karena kesalahan saya, kesalahan saudara. Yang gak ngerti rahasia Tuhan. Atau gak mau tunduk pada peraturan firman. Saudara, engkau pasti gagal. Itu sebab tidak ada jalan yang lain. Katakan tidak ada jalan yang lain. Kecuali
Angkat tangan saudara. Saya mengerti firman. Penuh penyerahan kepada Tuhan Yesus. Amin. Saya masih mau menjelentrehkan lagi tentang yes dan amin ini. Ya, perhatikan. Mengapa yesnya Tuhan harus kita sambut dengan amin. Jadi jangan sampai saudara pulang dengan, wah itu sudah ketentuan Tuhan, itu sudah memang maunya Tuhan kayak begitu. Itu misteri Tuhan. Ya, orang yang tidak meneliti firman, pengkhotbah yang tidak meneliti firman dengan benar, hanya akan berkata, ya itu misteri Tuhan. Aku nggak tahu itu kehendak Tuhan kayak begitu. Saudara, saya kasih tahu, mengapa yesnya Tuhan harus kita sambut dengan amin kita. Ini ada satu rahasia. Karena dari sana saya dan saudara, kita bisa diberi jalan oleh Tuhan. Anakku, kamu jalan sekarang. Kamu jalan sekarang. Saudara, ada terobosan. Katakan ada terobosan. Ada terowongan ilahi yang menghubungkan kemustahilan saya dengan kemahakuasaannya. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, itu sebab saya ingin kita selalu dapat terowongan atau breakthrough, terobosan. Saudara pulang nanti, saudara yakin aku dipenuhi dengan beberapa mujizat Allah dan terobosan Allah. Aku tinggal sekarang, mulai hari ini dan besok seterusnya, aku mulai bertindak dengan iman melalui firman. Dan yesnya Tuhan, aku tangkap dengan amenku. Saudara, amin. Aminnya kita adalah tunduknya kita. Ya kan, saya bertanya, saudara percaya demikian? Saudara jawab amin. Aminnya saudara itu, iya, aku tunduk pada apa kata firman yang disampaikan. Aku tunduk, aku bisa nerima, aku bisa nangkep. Makanya aku bilang amin. Ya. Kalau saudara tidak bisa menangkap, katakan ragu. Apakah saudara percaya? Ragu. Enggak ada kan? Ya, saudara tetap bilang amin. Nah, amin itu tunduknya kita pada firman sehingga kita bisa dipercayai. Tuh lihat. Orang yang tidak mengatakan amin, dia tidak bisa tunduk pada kehendak Tuhan. Dan otomatis Tuhan tidak kasih. Kenapa Tuhan tidak kasih pada orang yang tidak amin? Karena dia tidak bisa dipercayai dengan perkara besar. Dia cukup seperti burung di udara. Sehari makan berapa kali kau mau, tak kasih. Lebih enggak. Repot kan? Padahal kita punya perjanjian Allah ratusan banyaknya di buku ini. Saudara. Itu sebab saya ingin supaya kita kata amin kita menunjukkan Tuhan hamba tunduk, hamba taat kepadamu. Lord, I just surrender and submit myself to you. Nothing will hinder me from submission to you. I just surrender and submit to you. Coba orang kayak begini menjatuhkan hati Tuhan lu saudara. Jatuh hati Tuhan kepada saudara. Sehingga Tuhan berkata pada malaikat-malaikat, aku tugaskan kamu untuk mengawal anakku ini. Apa menjadi kebutuhannya dia? Atas perintahku, kasih sama dia. Saudara, kenapa? Karena ketika kita berkata amin, terjadilah demikian ya Tuhan, sesuai perkataanmu. Dan sesuai keyakinanku. Jadi amin ini artinya dowo. Apa? Dowoku ya apa? Oh, ya berarti semua sadar ya. Nah, panjang. Amin itu artinya tuh panjang. Satu, terjadilah demikian sesuai perkataanmu. Itu satu. Dua, terjadilah demikian sesuai yang hamba percayai.
dirangkum dalam 4 huruf A-M-I-N. Amin. Apa yang kau katakan, hamba percaya. Dan apa yang hamba percaya, kau beri kepada hamba. Wah, komplit sekali. Jadi amin yang saya katakan berdasarkan 2 Korintus 1:20 tadi, ya saudara, dalam penyembahan kepada Tuhan, apalagi, wow, khasiatnya dahsyat banget. Makanya saudara mesti sadar, kalau aku bilang amin, apa maksudnya? Aku tunduk kepada peraturan dan perkataan Allah. Aku tangkap ini. Aku gak boleh pulang dengan keraguan. Aku tidak boleh pulang dengan sesuatu kontroversi dalam hati dan pikiranku. Bertentangan dengan apa yang aku terima tadi di gereja. Terus aku kurang percaya. Aku mempunyai sesuatu pertimbangan yang lain. Aku punya pendapat yang lain. Any objection in my life, in my mind, in my heart. Because whatever God have been already spoken to me, but I cannot catch it 100%. That's why there is a conflict in my heart and my mind. Gak boleh. Kalau saudara berkata amin, karena saudara tahu sebentar lagi aku akan dipercayai Tuhan. Katakan, bila saya berkata amin, berarti sebentar lagi saya bakal dipercayai Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia. Kalau saudara sekarang ini kita bilang amin, ya hanya sekedar nggak tahu apa-apa, pokoknya amin. Ya. Makanya kata amin ini penting. Kalau saudara berdoa nggak ada kata amin, buyar doa nih. Betul apa tidak? Kita berdoa dengan akhiran apa? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saya mampir sebentar dengan kalimat di dalam nama Tuhan Yesus dan seterusnya. Kalau saudara nggak tegas omongnya, saudara nggak banter omongnya, iblis seneng. Dalam nama Tuhan. Amin. Saudara, kalimat itu preambulnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, itu penting. Ini dasar hukumnya Tuhan. Kenapa hamba mohon kepadamu sebelum hamba aminkan? Sudah banyak gereja di Indonesia mengikuti rumusan akhir doa yang saya minta jemaat ini. 45 tahun yang lalu. Oh tidak, sejak di Jalan Jambon. Tuhan tuh memberikan inspirasi dan wahyu kepada saya. Supaya doa-doa mereka dan doamu, hai hambaku, aku kabulkan. Kamu harus berikan, ini rumusan akhir doa. Dan saya yakin rumusan itu telah membuat saudara menerima begitu banyak jawaban doa. Jadi saya ingin supaya semua saudara yakin bahwa saudara harus punya kuasa di dalam doa. Berdasarkan 2 Korintus 1 ayat berapa? 20. Beri tepuk tangan bagi dia. Saya akan tutup dengan sebuah ayat. Bila kita amin, kita tunduk kepada firman. Lalu dia percayai kita. Terima apa yang kita mohon. Apalagi dengan rumusan akhir doa tadi yang barusan kita ulangi. Apalagi dengan kata-kata itu. Wow. Luar biasa. Tuhan pasti ulurkan tangan. Keajaibannya terjadi ketika saudara berdoa dengan iman. Kenapa dengan iman? Karena saudara bisa amin. Tinggal diwalek hurufnya. Iman dan amin. Katakan iman dan amin. Adalah satu dalam 2 versi. Beri tepuk tangan bagi dia.
Para kekasih, saya undang kita bangkit berdiri kita akan membuka dalam Ayub pasal yang ke-36. Ayub pasal 36 ayat yang ke-11. 1, 2. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Amin. Yang bisa beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Jikalau mereka mendengar dan takluk. Kita bicara tentang amin adalah penundukan diri kita. Kita takluk pada apa yang dia baru firman. Kita aminkan. Tuhan, apa yang baru hamba baca, hamba aminkan. Takluk. Maka mereka hidup mujur. Malang atau mujur? Halo, mujur atau malang? Mujur. Sampai kapan? Akhir hari-hari mereka. Dan senang. Senang apa susah? Sampai apa? Akhir tahun-tahun mereka. Amin. Silakan duduk kembali. Itu sebab anak-anak Tuhan, kenapa seorang anak Tuhan itu gak pernah putus asa. Dan sebenarnya kalau dia gak diintervensi, dibisikin iblis, dia gak bisa putus asa. Ini satu kebenaran Alkitab. Saya tegaskan, semua anak Tuhan yang sudah dibaptis, makan perjamuan kudus, apalagi diurapi dengan minyak urapan, dia tidak bisa putus asa. Kalau sudah dibaptis, makan perjamuan kudus, diurapi dengan minyak, mendengar firman, dia tidak bisa putus asa. Iya, kenapa? Karena ini tadi, dia menerima kondisi dan sifat ilahi dalam hidupnya. Dia berkata amin, itu aja khasiatnya dahsyat. Jangan remehkan akhiran doa saudara. Hati-hati. Karena akhiran doa yang benar akan menerima jawaban dahsyat. Para kekasih, ini penting. Ya, ini rahasia Tuhan. Ayub pasal yang ke-36 ayat yang ke-11. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang apa susah? Senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Amin. Ya. Saya akan tutup dengan satu video. Video ini adalah hasil survei scientific, ilmiah. Orang-orang di luar sana, di dunia sekuler, bukan rohani ya, sekuler, rohani, sekuler, duniawi, itu menyelidiki apakah ada otak kedua pada manusia. Apa saudara? Otak kedua. Di kepala saudara itu ada 3 otak. Oh, ada 3 otak. Berarti otak-otak dong. Ya. Lain. Otak-otak piye. Ya. 3 otak. Otak kanan, otak kiri, dan otak batang otak. Itu pusatnya, itu batang otak. Saudara, di tengah-tengahnya. Tetapi para ahli membuat satu kesimpulan ilmiah bahwa jantung kita itu adalah otak kedua. Saya bulan yang lalu saya mencoba untuk meneliti lebih banyak referensi tentang hal ini. Dan memang para ahli yang saat ini yang modern mengatakan hal yang sama. Jangan mengambil keputusan dengan otak yang ada di atas, yang di dalam kepala saudara saja. Tetapi harus mengambil keputusan juga dengan suara hati. Jantung. Jantung itu ternyata punya pendapat, saudara. Ya, hati-hati. Itu sebab jantung itu penting. Bahkan ketika otak sudah berhenti
ketika seseorang terminate, koma, maka jantung masih bisa memikir. Jantung bisa memikir. Berdasarkan parameter dan paradigma yang sudah terjadi di dalam hidupnya seumur hidup. Itu sebab saya ingin menunjukkan video ini. Kalau ini dirohanikan, persis. Bahwa kita tidak boleh mengambil keputusan hanya dengan otak. Tetapi kita harus mengambil keputusan dengan suara Roh Kudus di dalam hati kita. Katakan, saya harus mengambil keputusan, pertimbangan, berdasarkan suara Roh Kudus yang di dalam hati saya. Ya, mari kita akan melihat. Tolong ditayangkan. Tahukah kamu ketika perasaanmu ingin menyampaikan sesuatu, tapi pikiranmu justru mengatakan hal yang berbeda 180 derajat? Penelitian terbaru mengatakan bahwa jantung kita seperti sebuah otak yang memiliki pikirannya sendiri. Jantung juga dikatakan sebagai sebuah otak yang memiliki lebih dari 40.000 saraf neuron. Di dalam pertumbuhan janin, jantung berkembang terlebih dahulu dan berdetak, bahkan sebelum otak kita mulai berkembang. Jadi bagaimana caranya selain mendengarkan pikiran, kalian juga mulai mendengarkan perasaan kalian. Pada dasarnya otak kita akan berbicara dari opini dan ketakutan, dan yang tidak seharusnya kalian dengarkan. Otak kita menyimpan jutaan memori masa lalu. Setiap keyakinan, ketakutan, trauma, penyesalan, semua hal itu tersimpan di dalam otak kita. Dan otak kita memiliki pola untuk terus mengulang dan mengulang lagi apa yang menjadi memori di dalam diri kita. Akan tetapi perasaan kita berbeda. Perasaan tidak berakal dari ingatan dan opini. Jantung kita akan bekerja, berdetak, dan terhubung dengan saat-saat sekarang ini. Ketika kalian mulai mendengarkan perasaan kalian, maka kalian akan terhubung dengan sesuatu di luar memori masa lalu. Dengan demikian otak kalian akan terbebas dari memori masa lalu dan berpikir untuk saat ini tanpa adanya bayang-bayang trauma di dalam pikiran kalian. Jadi ketika saat ini kalian menghadapi sebuah masalah dan tantangan ke depan, jangan biarkan trauma masa lalumu mengendalikanmu, tetapi mulai dengarkan perasaanmu dengan tenang. Saat itu juga perasaanmu akan mempengaruhi pikiranmu, sehingga otak dan pikiranmu akan lebih jernih dalam melihat jalan keluar. Karena ketika otakmu sedang berpikir, perasaanmu sudah tahu mana yang benar. Ya, pada prinsipnya video ini ya omongnya terlalu panjang, terlalu cepat. Ya, saya simpulkan. Kalau saudara mau mengambil keputusan ini di dunia sekuler ya, scientific, ilmiah. Bahwa orang-orang tidak boleh mengambil keputusan dengan otak saja. Karena otak ini sudah tercemar dengan jutaan peristiwa, kata-kata, dan perasaan. Terekam pada otak yang luar biasa yang Tuhan ciptakan di dalam tempurung kita ini. Jadi kalau saudara hanya mengambil keputusan berdasarkan parameter dan paradigma yang ada di otak, saudara pasti keliru. Di dunia ini setiap detik berapa ratus juta keputusan salah karena mengabaikan suara hati. Jantung, manusia tidak tahu persis para ahli di mana ya. Hati nurani itu ada di mana? Jantung kah atau di liver kah? Tetapi kemungkinan besar ada pada jantung. Dia juga mempunyai memori yang direkam. Dan dia mempunyai perasaan. Perasaan inilah yang orang duniawi ya, bukan Kristen. Nanti saya akan hubungkan dengan yang Kristen. Orang duniawi, mereka tidak boleh pakai otak saja, tapi harus perasaan. Karena perasaan ini lebih murni. Otak ini sudah tercemar banyak banget. Jadi kalau mereka mau ambil keputusan, dianjurkan bertanya pada jantung. Perasaan. Maka akan lebih bagus, lebih bijak, lebih adil. Nah sekarang secara rohani, Tuhan memberi kepada kita Roh Kudus bukan di otak, tetapi pada hati kita. Amin. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Jadi kalau saya dan saudara mendengarkan suara Roh Kudus, itu kita menutup otak kita dari semua kesalahan keputusan. Mau omong ini, aduh ternyata aku salah omong. Nanti lain kali berbuat apa? Ternyata aku salah. Karena kita terlalu banyak pakai otak kita dan kita mendewakan otak ini seperti
sesuatu yang gak bisa salah. Pasti benar demikian. Kita sudah jatuh dalam dosa kesombongan. Sama seperti Lucifer. Itu sebab kita harus mendengar suara hati kita. Di mana Roh Kudus bertempat tinggal. Di mana Roh Kudus membakar hati kita. Memberikan kecerdasan ilahi yang hebat. Dan untuk membuat satu keputusan, kita hanya mengambil sedikit saja esensi memori dari sel-sel otak kita yang baik. Kemudian dipertimbangkan dalam hati sanubari kita dengan Roh Kudus. Maka keputusan yang kita putuskan luar biasa bijaknya, luar biasa bagusnya. Karena keputusan Roh Kudus itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja, memberi solusi, memberi respons, memberikan tanggung jawab pada saat ini saja. Tidak, Roh Kudus itu bahkan memikirkan kita sampai jauh ke depan. Itu Roh Kudus. Jadi kalau orang-orang ilmiah, para periset sudah memberitahu kepada kita, kamu punya otak kedua yang lebih murni, yaitu suara hati. Maka kita harus tahu bahwa jauh sebelumnya para ahli berhasil menemukan temuan ini, Yesus sudah berfirman dalam Yohanes 14 bahwa Dia akan memberikan roh penolong yang lain. Bukan berasal dari dunia, tetapi berasal dari Dia yang akan memimpin kita dalam segala kebenaran Allah. Sehingga kita tidak akan mungkin melakukan sesuatu atau mengambil keputusan yang keliru. Hebat, hebat, hebat. Saya senang ini. Itu sebab saya ingin mengajak semua jemaat yang kekasih. Jangan engkau memakai otakmu saja. Tapi pakai suara Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara. Itu yang murni, itu yang sempurna, itu yang tak tercemari oleh dosa-dosamu. Otak ini tercemari oleh dosa-dosa kita. Tetapi suara Roh Kudus ada pada hati kita. Dan Dia tetap seperti apa adanya, Dia diutus oleh Bapa di sorga. Untuk membimbing kita pada segala jalan yang benar. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dengarkan suara hatimu. Roh Kudus berkehendak apa? Dengarkan itu. Jangan mau saudara sendiri. Engkau pasti kejeglong. Pasti kejeglong. Itu sebab saya ingin mengajak semua jemaat. Bukan hanya harus dihidupi berkelimpahan oleh Allah. Tetapi harus berjalan benar. Harus mengambil keputusan yang benar. Yang setuju beri tepuk tangan bagi Dia.